Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pelajar serta kaum muslimin semua yang setia mengikuti kelas pelajaran usul fiqh. Dalam video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu dengan tema taksis am. Tema ini adalah lanjutan dari tema yang sebelumnya tentang khos dan am. Pada pembelajaran kali ini ada basic kompetensi dan indikator. Adapun basic kompetensi, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep taksis dalam hukum Islam. Mahasiswa dapat mengidentifikasi lafaz am dan dalil yang mentaksisnya. Mahasiswa dapat menjelaskan proses pentaksisan. Dan mahasiswa dapat mengidentifikasi lafaz am yang sudah ditaksis. Adapun indikator dari kompetensi yang diraih oleh mahasiswa dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk khos dan am serta hukumnya. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum lafaz khos yang bertemu dengan lafaz am, dan mahasiswa mampu menjelaskan lafaz am yang ditaksis, serta mahasiswa mampu menjelaskan dilalah. Mari kita mulai dengan peta konsep pada pembelajaran kali ini. Taksis am, pertama kita akan pelajari makna taksis am, yang kedua dalilnya. Adapun dalil ada dua macam, dalil muttasil, dan dalil muttasil ada 4 macam, istisna, sifat, syarat, dan ghayah. Adapun dalil munfasil ada 4 macam juga. Yang pertama jumlah tersendiri atau kalimat tersendiri dan bersambung dengan am. Yang kedua kalimat tersendiri dan terpisah dari am. Yang ketiga adalah dalil akal, dan yang keempat adalah dalil urf. Kajian yang kedua adalah tentang dilalah am. Apakah qat'i atau qazoni? Kita akan menjelaskan perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan mazhab Hanafi, serta contoh perbedaan pendapat tersebut. Mari kita mulai dengan definisi taksis am. Secara etimologi, taksis berasal dari kata khassasa yukhassisu yang artinya mengkhususkan. Adapun secara terminologi artinya mengeluarkan sebagian dari objek yang dicakup oleh lafaz am karena ada dalil atau pembatasan lafaz am hanya pada sebagian objeknya karena ada dalil. Di sini ada 2 definisi ya. Definisi pertama, mengeluarkan sebagian dari objek yang dicakup oleh lafaz am karena ada dalil. Definisi yang kedua, pembatasan lafaz am hanya pada sebagian objeknya karena dalil. Kedua-duanya benar, kita boleh mengambil salah satu dari keduanya. Dalam sebuah definisi yang perlu kita ingat adalah kata pertama, yaitu kata kuncinya adalah kata pertama, mengeluarkan. Sebagaimana kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, lafaz am memiliki objek yang banyak dan tak terbatas. Nah, dalam taksis ini kita akan mengeluarkan sebagian dari objek tersebut. Kenapa kita keluarkan? Karena memang ada dalil yang menghendaki sebagian dari objek tersebut untuk dikeluarkan. Atau dengan definisi 2, pembatasan lafaz am hanya pada sebagian objeknya. Ya. Kita ketahui bahwasanya dalam lafaz am terdapat banyak objek dan tidak terbatas. Dan hukumnya semua objek yang dicakup oleh lafaz am tersebut terkena hukum. Nah, sehingga ketika ada taksis, hukum hanya berlaku pada sebagian objeknya saja. Maka terjadilah pembatasan lafaz am. Artinya pada lafaz am tersebut dibatasi objek mana yang berlaku hukum. Berarti ada yang berlaku hukum pada objek tersebut dan ada yang tidak. Kita lihat dengan contoh ya, dan penjelasan. Ya. Lafaz am memiliki objek yang banyak dan tidak terbatas. Dengan adanya dalil, maka sebagian dari objeknya dikeluarkan dari lafaz am tersebut. Atau dengan kata lain, objek yang diinginkan dari lafaz am tersebut menjadi terbatas karena dalil tersebut. Nah, dalil ini disebut dengan mukhassis. Ada kata khassasa yukhassisu, jadi mukhassis. Kita lihat diagram berikut. Ya, ini kita umpamakan lafaz am yang memiliki objek sangat banyak dalam lingkaran ini. Dan objek tidak terbatas. Di antara objek-objek tersebut kita keluarkan. Kenapa? Karena ada dalil khas ini. Ya. Jadi misalkan ada objek yang sangat banyak pada lingkaran A. Lalu datanglah dalil khas. Ya, sehingga mengeluarkan sebagian dari objek tersebut.
Nah, di sini kita lihat lingkaran khos ini ada di dalam am. Itu artinya objek yang ada pada khos adalah bagian daripada objek yang ada pada am. Ya, jadi objek yang ada pada khos merupakan objek yang ada pada juga pada am. Ya, mungkin kalau kita pernah belajar matematik ya, misalkan lingkaran am ini memiliki anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalkan 10 objek. Nah, lingkaran khos ini ya memiliki objek A, B, C. Berarti ya, objek khos bagian daripada objek am. Nah, dengan dalil khos ini sebagian dari am yaitu A, B, C dikeluarkan. Sehingga yang tersisa D, E, F, G, H, I, J. Itu kalau kita umpamakan seperti itu. Ya. Jadi sebagian daripada objek am itu kita keluarkan karena ada dalil. Nah, dalil inilah yang disebut dengan mukhassis. Bagaimana terjadinya taksis? Sebuah taksis terjadi ketika ada dalil yang mengandung lafaz am menunjukkan hukum yang bertentangan dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang mengandung lafaz khos. Kita ambil contoh di sini. Allah Ta'ala berfirman, innamal bai'u mislu riba, itu mengutip perkataan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin yang mengatakan jual beli sama dengan riba. Lalu Allah Ta'ala menjawab, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Di sini kita bisa lihat, bai' hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Sementara riba adalah salah satu bentuk bai'. Jadi kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Ini baik dengan berbagai macam bentuk dan macamnya. Dan ini riba merupakan salah satu dari bentuk-bentuk jual beli. Nah, di sini karena Allah telah mengatakan baik halal dan riba haram, sehingga baik yang halal adalah baik yang tidak mengandung riba. Di baik yang halal yang dalam lingkaran hijau ini itu yang tidak mengandung riba. Kenapa? Karena baik yang mengandung riba itu haram hukumnya. Sehingga baik yang mengandung riba dikeluarkan. Karena ada pertentangan. Apa pertentangannya? Baik halal, riba haram. Jelas di sini halal dan haram bertentangan. Maka jika tidak ada pertentangan, tidak terjadi taksis. Contohnya hafizu ala salawati wa salatil wusta. Ya. As-salawat, hafizu ala salat, jaga semua salat. Karena salat jamak, berarti semua salat yang harus kita jaga. Karena kita ketahui sholat itu ada waktu-waktunya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kita jaga artinya jangan sampai kita lakukan di luar waktunya. Kita jaga sholat tersebut jangan sampai keluar waktunya atau habis waktunya. Nah kemudian Allah menyebutkan wassalatil wusta. Dan jagalah sholat wusta. Dalam tafsir sebutkan sholat wusta, sholat asar. Di antara pendapat ulama. Nah kita ketahui sholat wusta ini adalah bagian daripada sholat. Berarti dia khas, sholat wusta. Satu sholat namanya sholat wusta. Sementara yang am, semua sholat. Nah, di sini tidak terjadi pertentangan antara sholawat yang am dan sholat wusta. Tidak terjadi pertentangan. Nah, tidak terjadi pertentangan. Karena sama-sama wajib dijaga. Sama-sama wajib dijaga. Sebagaimana semua sholat kita jaga, sholat wusta pun kita jaga. Makanya di sini kita ilustrasikan dengan warna yang sama. As-sholawat warnanya biru, as-sholatul wusta juga warnanya biru, sama-sama. Karena sama hukumnya maka tidak ada pertentangan, maka tidak terjadi taksis. Jadi bukan berarti, oh kalau gitu yang dijaga sholat wusta saya, enggak. Di sini tidak terjadi taksis. Kenapa tidak terjadi taksis? Karena tidak terjadi pertentangan antara dalil yang am dengan dalil yang khos. Beda dengan contoh yang di atas antara baik dengan riba. Walaupun riba adalah salah satu bentuk baik. Salah satu bentuk baik, namun hukumnya berbeda dengan baik yang secara umum yang halal. Sehingga kesimpulannya, baik yang halal adalah baik yang tidak mengandung riba. Adapun baik yang mengandung riba, hukumnya haram. Berarti dikecualikan. Jadi kalau kita mengatakan, semua baik halal kecuali yang mengandung riba. Berarti baik yang mengandung riba kita keluarkan. Itu terjadi taksis. Jadi kesimpulannya, kalau tidak terjadi pertentangan antara dalil yang am dengan dalil yang khas, maka tidak terjadi taksis. Mungkin Anda bertanya, lalu buat apa kalau sholatul wusta itu sudah bagian dari sholat, kenapa diulangi?
Mungkin jawabannya ada untuk penegasan. Artinya, sholatul wusta memiliki keistimewaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Seperti contoh ayat lain adalah dalam surah Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaika. Malaikat-malaikat begitu banyak turun dari langit ke bumi di malam Lailatul Qadar. Waruh dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga merupakan bagian daripada malaikat-malaikat. Tapi disebutkan secara khusus berarti karena kedudukan yang mulia. Ini suatu hal yang biasa dalam percakapan sehari-hari ketika kita mengucapkan suatu lafaz yang maknanya umum, kemudian kita menyebutkan lafaz yang khusus yang merupakan bagian daripada yang am tersebut. Misalkan kita mengatakan, saya sangat suka masakan-masakan yang terbuat dari daging. Juga rendang. Berarti rendang secara khusus kita suka dibanding daging-daging yang lain. Gitu ya. Ini nggak ada pertentangan namanya, berarti tidak taksis. Ya, dan hanya kalau kita mengatakan saya suka masakan daging, ya, kecuali rendang, berarti rendang dikeluarkan karena kecuali, karena ada pertentangan. Baik, jadi kita katakan taksis ada mengeluarkan sebagian dari objek yang dicakup oleh lafaz am karena ada dalil. Jadi kita keluarkan, atau pembatasan objek am hanya pada sebagian objeknya saja karena ada dalil. Seperti tadi. Ya, objek jual beli dibatasi, yang boleh yang mana, yang tidak mengandung riba. Nah, dalilnya ini disebut dengan mukhassis. Di sini ada dua macam, muttasil dan munfasil. Muttasil artinya bersambung, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksud dengan muttasil dan munfasil? Yang dimaksud dengan muttasil adalah dalil yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi disebutkan bersama dengan lafaz am, dan maknanya berkaitan dengan lafaz am tersebut yang datang sebelumnya, dan menjadi bagian dari kalimat yang mengandung lafaz am tersebut. Adapun munfasil adalah dalil yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari kalimat yang mengandung lafaz am, akan tetapi memiliki makna yang berkaitan. Lebih jelas kita akan untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan pada bagiannya masing-masing, mulai dari muttasil kemudian munfasil, apa maksud dari definisi ini dan apa bentuk dan contohnya. Kita mulai dari muttasil. Ya. Mukhassis muttasil yaitu dalil yang tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Bukan kalimat sempurna. Artinya kalau kita potong dia nggak akan bisa kita paham secara sempurna. Akan tapi disebutkan bersama dengan lafaz, arti bersambungan. Nah, kemudian yang kedua, unsur kedua lah. Dan maknanya berkaitan dengan lafaz am tersebut yang datang sebelumnya. Karena berkaitan menjadi bagian. Jadi bagian berarti berkaitan. Dan menjadi bagian dari kalimat yang mengandung lafaz am tersebut. Untuk lebih jelasnya kita contoh berikut. Di sini Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mana dalil mukhassis? Dalil mukhassisnya adalah kalimat illa alladziina aamanu dan seterusnya. Ya. Di sini ada kata kuncinya illa. Maka illa alladziina aamanu dan seterusnya ini mukhassisnya namanya. Ini kategorinya muttasil walaupun di dua ayat yang terpisah. Kenapa? Karena kalau kita baca illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr secara sendiri, maka dia bukan kalimat sempurna, tidak bisa kita pahami. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Apa maksudnya? Nggak bisa dipahami. Itu maksud daripada tidak berdiri sendiri. Maka dia disebutkan bersamaan dengan amnya. Mana amnya? Al-insan. Disebutkan bersamaan. Gitu. Dan maknanya berkaitan. Di sini alladzina yang dimaksud siapa? Ya al-insan. Alladzina amanu bagian daripada insan. Alladzina amanu bagian daripada insan. Ya. Di kalimat ini illalladzina amanu ya, merupakan bagian daripada kalimat ini. Illalladzina amanu seterusnya merupakan bagian daripada kalimat innal insana lafi khusrin. Nah, itu dimaksud dengan muttasil, berarti mukhassisnya tidak bisa berdiri sendiri. Dimana kalau kita potong dia nggak akan dapat dipahami sebagai kalimat sempurna. Ya, dipersambung dengan kalimat sebelumnya atau jumlah sebelumnya yang di dalam terdapat lafaz am. Ya, dan mukhassis ini adalah bagian. Di sini alladzina amanu bagian daripada al-insan. Karena kita tahu yang dimaksud dengan alladzina amanu ya manusia. Manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan mukhassis muttasil. Jadi ada dua unsur. Pertama tidak bersendiri dan kedua maknanya berkaitan atau juga bagian daripada kalimat yang mengandung lafaz am tersebut. Ya.
Yang kita lihat bentuk dan contohnya. Yang pertama, di sini ada 4 bentuk. Istisna atau pengecualian. Biasanya dia ada huruf illa, ghaira, ada, ma'ada, ma khala, laisa. Yang kedua sifat. Yang ketiga syarat. Biasanya ada kalimat in, idza, man, mahma, haitsuma, ainama. Kemudian yang keempat batas akhir atau ghayah. Ya. Batas akhir atau ghayah. Biasanya ada kalimat hatta dan ila. Bukan ila, ila. Yang pertama istisna, pengecualian. Contohnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana minal kafirin. Di sini illa iblisa. Berarti mukhasisnya illa iblisa aba dan seterusnya. Itu mukhasisnya. Amnya mana? Malaikat. Loh, tadi kan dikatakan mukhasis bagian daripada lafaz am. Emang iblis bagian daripada malaikat? Iblis bagian daripada malaikat dalam hal mereka sama-sama makhluk yang taat dan patuh pada Allah. Karena iblis sebelum diciptakan Nabi Adam masuk dalam golongan makhluk-makhluk Allah yang taat dan patuh kepada Allah seperti halnya malaikat. Ya. Jadi iblis ketika itu masuk golongan malaikat dalam hal apa? Ketaatan pada Allah. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan turun perintah ini, iblis termasuk makhluk Allah yang taat dan patuh. Sampai datang perintah ini, baru iblis menjadi makhluk yang membangkang dan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini iblis sebelumnya bagian daripada malaikat, bukan jenisnya, karena jenisnya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis masuk dalam kalangan jin. Ya, illa iblisa kana minal jinni dalam ayat lain. Ya, dalam ayat lain disebutkan illa iblisa kana minal jinni. Jadi iblis itu dari golongan jin dan jin diciptakan dari neraka. Wal janna khalaqnahu min qabl min nar samud. Jin diciptakan dari api, sementara malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi kesamaannya bukan dari fisiknya atau zatnya, tapi kesamaan dari sama-sama mereka golongan makhluk yang taat pada Allah Ta'ala dan patuh pada Allah hingga turun perintah ini. Ya, itu pengecualian. Atau contoh yang tadi ya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Kemudian sifat. Contohnya, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mana lafaz amnya? Lafaz amnya lah at-tajir. At-tajir. Sebagaimana sudah kita pelajari di antara bentuk lafaz adalah mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam yang bermakna istighraq mencakup at-tajir berarti semua pedagang. Hukum yang dibahas ini apa? Ma'an nabiyyin. Para pedagang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama nabi dan siddiqin serta syuhada. Semua pedagang? Enggak, ada pembatasannya. Apa yang dibatasi? Yang soduk dan yang amin. Nah, itu pembatasannya namanya. Pembatasannya dengan sifat. Ya, pembatasan dengan sifat. Seperti yang tadi kita katakan, maksudnya pembatasan objek am. Jadi, objek amnya mana? Tajir. Tajir kan banyak, tak terbatas. Tapi yang tajir yang akan ada bersama Nabi dan Syuhada serta Siddiqin di surga nanti, tidak semua tajir dibatasi dengan sifat itu. Tajir yang soduk, yang jujur, tidak pernah berbohong dalam transaksi dan segala perbuatannya ketika berdagang, al-amin yang dapat dipercaya. Nah, ini berarti sini pembatasnya dengan sifat. Oke. Syarat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Mana lafaz am? Di sini lafaz am memang ada dua, ada ma dan azwajukum. Tapi yang kita bahas azwajukum. Azwajukum, istri-istri kalian. Jamak. Ya, jamak. Artinya nggak dibatasi yang dimaksud. Apakah 3 saja atau 4 saja ataukah 2 saja, yang penting azwaj. Tidak dibatasi jumlah yang dimaksud. Ya. Bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jika kalian punya istri 4, apakah Anda akan berhak mendapatkan setengah dari harta mereka ketika mereka meninggal? Enggak semuanya. Yang mana? Yang jika mati Anda akan mendapatkan setengah dari harta mereka. Nah, dibatasi, enggak semuanya, ada pembatasannya. Dengan syarat apa? Lam yakun lahunna walad. Istri yang enggak punya keturunan itu baru dari dia kamu bisa dapat setengah. Jadi seandainya kamu punya 4 orang istri, ya, istri 1, 2, 3, 4, ya, istri nomor 3 enggak punya anak, istri nomor 4 enggak punya anak, istri nomor 1 dan 2 punya anak. Maka Anda akan mendapatkan setengah dari istri nomor 3 dan nomor 4. Kenapa? Karena mereka nggak punya anak. Jadi bukan dari semua.
Jadi ada pembatasan. Anda akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggal mati oleh si Anda. Istri yang mana? Yang tidak punya keturunan. Jadi bukan semua, jadi pembatasan. Nah, pembatasannya dengan apa? Dengan syarat. Ya. Kemudian yang keempat, batas akhir dengan hatta atau ilah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mana lafaz amnya? Di sini lafaz amnya banyak ya. Ada wujuhakum, ada aydiyakum, ada al-marafiq. Yang kita bahas adalah aydiyakum. Ini bentuk am juga. Kenapa? Karena jamak diidafakan aydiyakum. Nah, yang dikatakan tangan dalam bahasa Arab itu mulai dari ujung jari sampai pundak. Tangan. Ya, pundak, ini, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan, telapak tangan punggung, ya. Kemudian jari, ujung jari, itu semua tangan. Ini objek tangan. Jadi kalau kita bilang yadun, nah ini objeknya. Jadi objeknya banyak. Oke. Yang dimaksud yang mana? Apakah kita diperintahkan untuk mencuci semuanya tangan? Enggak, dibatasi. Ilal marafiq. Jadi ada pembatasannya. Cuma sampai mirfaq, sampai siku. Jadi tangan yang kita basuh atau kita cuci saat kita wudu, tidak semua dari ujung jari sampai pundak, tidak, tapi sampai siku. Jadi ada pembatasan. Ini berarti pembatasnya dengan ghoyah. Contoh lain misalkan dalam puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Kapan aja? Pokoknya ketika malam. Mau Anda makan setelah maghrib, setelah isya, setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, ya kan? Silakan. Jam berapa aja, nggak ada batasannya. Pembatas cuma satu. Hatta sampai terbit fajar. Jadi kebolehan makan sampai terbit, dibatasi dengan hatta ghoyah. Ini namanya pembatasan am dengan ghoyah. Jadi mukhasis di sini ya, mukhasis permutasilnya ini ada 4 macam. Pertama istisna, kedua sifat, ketiga syarat, ya, dan keempat ghoyah atau batas akhir. Itulah bentuk-bentuk dan contoh mukhasis muttasil. Selanjutnya adalah mukhasis munfasil. Apa itu mukhasis munfasil? Ya, tadi kita katakan pertama berdiri sendiri, dia kalimat sempurna. Yang kedua tidak menjadi bagian dari kalimat yang mengandung lafaz am. Ya, karena dia bersendiri sendiri. Kita lihat contoh. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasa. Berarti siapapun yang masuk ke dalam bulan Ramadan wajib berpuasa. Karena man di sini am. Yang lafaz amnya mana? Man. Ya. Jadi siapapun yang hadir, karena mana syahidat hadir, artinya apa? Bukan dalam keadaan musafir. Ya. Faman syahida, barang siapa menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Wajib. Ini sudah kalimat sempurna, jelas. Sudah dapat dipahami. Dan ada kalimat kedua. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini kalau kita baca kalimat yang kedua, ya. Ini kalimat sempurna. Dapat dipahami walaupun dipisah dengan kalimat yang pertama. Walaupun dipisah. Nah sekarang yang mana yang mukhasis? Ayat yang pertama ataukah yang kedua yang mukhasis? Bagaimana mengidentifikasinya? Kita lihat objeknya. Mana objek yang lebih banyak, mana objek yang lebih sedikit. Objek yang lebih sedikit berarti dia mukhasisnya. Karena jumlahnya lebih sedikit. Objek yang lebih banyak berarti dia amnya. Begitu. Karena di sini kalimatnya kalau kita perhatikan sama-sama am. Karena man di sini am, man di sini am. Bagaimana kita mengidentifikasi mana yang mukhasis? Kita lihat objeknya, mana yang lebih banyak. Ya, sama seperti lingkaran tadi kan? Ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran besar. Maka yang mukhasis tentu yang lingkaran yang kecilnya. Kita lihat di sini. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Barang siapa yang sakit atau musafir boleh berpuasa di hari yang lain. Kira-kira mana objek yang lebih sedikit? Yang kedua, kenapa? Karena mungkin dia menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan sakit. Berarti di sini ada 2 sifat. Menyaksikan bulan Ramadan dan sakit. Sementara ya, objek yang pertama ini lebih luas.
menyaksikan aja walaupun nggak sakit. Walaupun nggak sakit. Ya. Walaupun nggak sakit. Berarti di sini kalimat yang pertama lebih umum dibanding kalimat yang kedua. Lebih khusus. Atau dengan kata lain, kalimat yang pertama itu objeknya lebih banyak dibanding kalimat yang kedua. Sehingga kesimpulannya, kalimat yang kedua menjadi mukhasis untuk kalimat yang pertama. Berarti kesimpulannya adalah, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Kecuali yang dalam keadaan sakit atau musafir, boleh nggak puasa. Karena kan tadi dikatakan, harus bertentangan ya. Di sini pertentangannya. Di sini ada perintah berpuasa. Ini boleh berpuasa. Kan pertentangan. Wajib puasa, boleh tidak puasa. Berarti kan pertentangan. Maka terjadilah taksis. Ya. Yang menyaksikan Ramadan wajib puasa. Yang sakit tidak wajib. Yang sakit tidak wajib. Berarti kan wajib dan tidak wajib itu kan pertentangan. Nah, bertentangan. Nah, karena pertentangan terjadilah taksis. Terjadilah taksis kita. Oke. Jadi yang sakit, yang musafir, jumlahnya lebih sedikit daripada yang menyaksikan bulan Ramadan. Maka yang mukhasisnya yang kedua. Ya, itu penjelasan dari yang dimaksud dengan mukhasis munfasil. Ya, mukhasis yang terpisah. Artinya dia berdiri sendiri, kalimat sempurna akan mukhasisnya. Walaupun tidak ada kalimat pertama, dia dapat dipahami. Ya, sekarang bentuk dan contoh. Pertama, kalimat sempurna yang berdiri sendiri namun bersambungan. Dia bersambungan satu ayat. Tapi kalau kita penggal, dia berdiri sendiri. Makanya kalau dalam mushaf kita akan dapati wakaf. Ada wakaf di situ. Contohnya tadi ayat yang tadi. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini bersambungan dua kalimat ini dalam satu ayat. Makanya ada wakafnya setelah falyasum di sini ada wakaf. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia bersambung. Bersambung dalam satu ayat. Ya. Sama saja. Nah, tapi karena ada jumlah yang sudah sempurna, maka boleh wakaf falyasum. Bentuk yang kedua, kalimat sempurna dan berdiri sendiri dan terpisah dari lafaz am. Jadi dia pada ayat yang berbeda. Kalau ini kan contoh satu ayat, pada ayat yang berbeda. Ya. Kita lihat contoh di sini. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Mana lafaz amnya? Lafaz am yang kita bahas adalah ma. Ya. Dialah telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Berarti kalau untuk kan boleh kita manfaatkan. Nah, berarti mubah hukumnya semua yang ada di bumi. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bih. Diharamkan bagi kalian al-maitah bangkai, waddam darah, walamul khinzir dan daging babi. Nah, di sini al-maitah walaupun bentuknya am, adam juga bentuknya am karena mufrad ya. Dimakrifat dengan alif lam dan mana istighraq, lamul khinzir ya dimakrifatkan dengan idopa. Ya. Dan al-maitah adam lamul khinzir adalah termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi. Termasuk ada di bumi. Nah, kalau di sini ayat ini kata lakum menunjukkan ibahah, kemubahan, sementara yang ini haram. Ya. Dan al-maitah ya, itu termasuk makhluk yang ada di bumi. Ini artinya apa? Ternyata tidak semua yang ada di bumi itu mubah. Ada yang haram. Apa contohnya? Maitah, dam, dan lahmul khinzir. Sehingga ada pentaksisan di sini. Memang ayat pertama menunjukkan am. Semuanya mubah buat manusia. Tapi ayat kedua menunjukkan ada yang haram. Nah, berarti ada pentaksisan. Karena yang atas mubah, yang kedua haram, ada pertentangan. Maka terjadi pentaksisan. Sehingga kesimpulannya, dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ya, berarti hukumnya apa yang Allah ciptakan di bumi ini mubah buat kalian kecuali daging. Kecuali bangkai, darah, dan daging babi. Ya. Jadi kalau kita lihat, mukhasisnya ini jumlah yang berdiri sendiri. Kalaupun tidak ada ayat pertama, itu dapat kita pahami kalimat ini. Dapat dipahami. Ya. Dia makanya berdiri sendiri. Maka dikatakan munfasil bukan mutasil. Nah, karena berdiri sendiri. Dan pada dua ayat yang terpisah. Ya. Nah, ini kalau nggak salah ayat yang kedua ini surah Al-Maidah, sementara pertama surah Al-Baqarah.
Ya, dua ayat yang terpisah. Bentuk yang ketiga, ya, mukhassisnya adalah akal. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini lafaz yang kita bahas adalah an-nas. An-nas. Ini yang kita bahas ya. An-nas lafaz am. Karena selain bentuknya ya, ma'rifah dengan alif lam, secara mana emang anas itu adalah termasuk ismu jam'in, ism tapi mana jamak, karena anas itu nggak mungkin objek satu. Beda dengan insan, insanun objek satu. Ketika tambah insan, baru dia menjadi ismul jinsi, catatan jenis manusia. Kalau anas memang objeknya banyak, tidak terbatas. Qala lahumun nas, orang-orang berkata kepada mereka. Alladzina sini orang beriman. Orang beriman berkata kepada orang beriman anas. Anas kan banyak sekali. Ya kan, Pak? Banyak. Tapi ternyata ayat ini sedang bercerita tentang suatu peristiwa di mana ada seorang yang bernama Nuaim. Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i berkata kepada orang mukmin, "Innan nasa, sungguhnya orang-orang." Nah, orang-orang ini siapa? Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya kaum munafik. Qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk kalian. Fakshauhum, takutlah kepada mereka. Jadi ditakut-takuti oleh Nuaim. Nuaim berkata kepada orang beriman, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya udah berkumpul. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi ternyata orang mukmin bukannya malah takut, fazadahum imana, malah bertambah iman mereka. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ternyata anas di sini yang dimaksud bukan semua manusia. Bukan semua manusia. Ini maksud siapa? Nuaim, itu anas yang pertama. Anas yang kedua, dia maksud siapa? Abu Sufyan dan para sahabatnya. Dari sini Allah Ta'ala menggunakan lafaz am, tapi yang Allah maksud enggak semua. Sebagian. Dari mana kita tahu apa mukhasisnya? Akal. Maksudnya akal apa? Akal melihat dan menyaksikan. Anas yang dimaksud adalah Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i, itu pada Anas yang pertama, ya, dan Anas yang kedua adalah Abu Sufyan dan para sahabatnya. Nah, sehingga jadi yang mentaksis objek Anas pada ayat ini adalah akal, dalam artian akal menyaksikan peristiwa sejarah. Ya, tentu para sahabat yang menyaksikan, kemudian didokumentasikan dalam buku-buku tafsir, sehingga kita pun mengetahui dari buku tafsir tersebut. Jadi kita tidak mengatakan pentaksinya buku tafsir, bukan. Kita nggak mengatakan pentaksinya para perawi atau para ahli sejarah, bukan. Tapi para pentaksis apa? Akal orang-orang yang menyaksikan tersebut, kemudian didokumentasikan. Dikatakan akal. Ya, ya. Kemudian, ya, yang keempat, pentaksisnya adalah urf atau kebiasaan. Contohnya adalah Allah berfirman, "Walladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya." Lahman tariya. Lahm artinya daging. Nah, secara bahasa, ya, daging itu objeknya banyak. Ada daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging ikan. Kan disebut daging juga. Di sini Al-Quran menyebut daging ikan itu sebagai daging, lahman torian, daging yang lembut, yang lunak, yang digigitnya enak. Emang beda dengan daging kambing atau sapi, keras dan harus dimasak. Tapi kalau daging ikan lembut dan enak. Allah menyebut ikan dengan sebutan daging. Jadi secara bahasa daging itu objeknya termasuk ikan. Objeknya termasuk ikan. Bahkan kalau kita mau belajar IPA lebih luas lagi. Dalam IPA, buah-buahannya yang kita pelajari, mangga misalkan lapisan luar namanya kulit, lapisan berikutnya namanya daging, lapisan paling di tengahnya namanya biji, bahkan di biji pun ada bagiannya lagi. Di sini menyebutnya daging. Daging. Nah, itu secara bahasa, tapi secara urf, berarti urf kebiasaan masyarakat yang membatasi bahwa yang dimaksud daging itu tidak termasuk ikan. Karena kita nggak pernah menyebut ikan sebagai daging. Ya contoh sederhana di pasar. Ya.
ini ada kios ikan, ini ada kios daging. Bahkan daging pun yang dimaksud nggak termasuk daging ayam. Maksud daging ayam. Nah, pembatasan ya objek daging hanya pada daging sapi atau daging kambing dan sejenisnya, itu yang membatasi adalah urf. Maksudnya apa? Kebiasaan orang menggunakan kata daging tadi. Walaupun secara bahasa mencakup ayam, mencakup ikan. Gitu. Jadi yang membatasi adalah urf. Nah, itulah bentuk-bentuk dan contoh-contoh mukhasis, muttasil, dan mukhasis munfasil. Sekarang hukumnya. Nah, kita belajar usul fiqh, tentu kita belajar hukumnya juga. Hukum ya, lafaz am yang bertemu dengan lafaz khos. Jadi kita katakan jika lafaz am bertemu dengan lafaz khos, jika bertentangan maka terjadi taksis. Maka itu artinya ya, jika satu lafaz am yang sudah ditaksis, maka hukum hanya berlaku pada objek yang tidak dikeluarkan oleh dalil mukhasis. Jadi hukumnya hanya berlaku pada objek yang tidak dikeluarkan. Kita contohkan tadi al-bai' dan ar-riba. Ar-riba bagian daripada objek bai'. Tapi ar-riba ada dalil khusus yang menyebutkannya haram. Maka bai' yang halal adalah bai' yang halal yang mana? Yang tidak dikeluarkan oleh dalil. Yang dikeluarkan apa? Riba. Nah, berarti riba yang haram. Kalau nggak ada ribanya, berarti mubah. Dan tentu kita banyak lagi ya. Contoh-contoh lain lagi, dalil-dalil yang menyebutkan bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Nah, berarti itu pentaksis juga. Nanti akan saya tugaskan kepada para mahasiswa ya, mencari dalil-dalil yang mentaksis jual beli ya, pada ayat ahalal bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Itu am. Mana dalil mukhasisnya? Berarti Anda harus mencari. Tugasnya adalah apa? Mencari dalil-dalil yang menyebutkan bentuk-bentuk jual beli yang haram. Sehingga dalil tersebut menjadikan jual beli yang halal terbatas. Selain ya, yang mana yang disebutkan oleh dalil mukhasis. Jadi tugas Anda adalah mencari dalil-dalil. Atau lebih tepatnya cukup satu contoh aja. Cari satu contoh dalil yang menjelaskan tentang bentuk jual beli yang diharamkan. Sehingga yang dikecualikan dari bentuk jual beli yang dibolehkan. Itu tugasnya, ya dicatat itu. Tugasnya adalah ya, mencari dalil, cukup satu aja. Satu macam dalil ya yang menunjukkan bentuk jual beli yang diharamkan. Itu tugasnya. Ya. Oke. Jadi kita sebutkan contohnya, Allah menghalalkan jual beli, maka jual beli yang halal lah yang tidak disebutkan haram oleh dalil lain. Itu singkatnya begitu. Ya, berarti Anda harus mencari dalil yang menyebutkan bentuk jual beli yang diharamkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ya tentang dilalah. Apa dilalah? Penunjukan. Ya, penunjukan lafaz am kepada objeknya apakah qat'i atau zoni. Nah, di sini ulama ternyata beda pendapat. Pertama Hanafi mengatakan qat'i. Artinya selama tidak ada dalil yang mentaksis, maka lafaz am ya qat'i menunjukkan kepada semua objeknya. Qat'i pasti yang dimaksud semua selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Sementara jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan zoni. Baik sudah ditaksis ataupun belum. Baik sudah ada dalil yang mentaksisnya ataupun belum ada. Tetap zoni. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang Allah maksud itu sebagian, bukan semua. Maka dikatakan zoni. Nah, dari perbedaan ini ternyata mendatangkan ya efek hukum yang cukup besar. Ya. Nanti kita lihat ya, pada slide berikutnya. Saya kita lihat dulu argumentasinya. Apa argumentasi Hanafi mengatakan qat'i? Dia mengatakan lafaz am diletakkan untuk mencakup semua objeknya. Ya. Dan ini adalah makna hakiki, bukan makna majazi. Maka wajib diartikan demikian dan tidak boleh dialihkan dari makna tersebut kecuali ada dalil. Ya, jadi kita ketahui lafaz am itu memang diletakkan untuk semua objeknya. Karena kalau kita ingin sebagian atau terbatas, itu kita akan menggunakan lafaz khos. Kalau kita menginginkan objek terbatas, kita menggunakan lafaz khos. Ya, tapi kalau kita menginginkan objek yang tidak terbatas, kita menggunakan lafaz am. Maka Hanafi mengatakan lafaz am diletakkan untuk mencakup semua objeknya.
Dan ini mana hakiki, bukan majazi. Nanti kita akan bahas hakiki dan majazi. Sementara juga mengatakan lafaz am seringkali yang dimaksud hanya sebagian dari objeknya. Maka kemungkinan taksis sangat dekat. Ya. Seperti kita katakan, sehari-hari pun kita sering menggunakan kata yang mananya umum, padahal yang kita maksud sebagian. Maksudnya sebagian. Seperti misalkan kita katakan, ya, Indonesia menjuarai, ya, sepak bola se-Asia. Nah, tentu bukan semua bangsa Indonesia, jadi pemain bolanya aja. Ya, misalkan mahasiswa Tazkiyah menjuarai Olimpiade Ekonomi Syariah. Ya tentu bukan semua mahasiswa, ya tentu yang ikut serta. Bahkan bukan semua yang ikut serta, yang juara aja. Tapi menggunakan kalimat yang umum, mahasiswa Tazkiyah. Jadi maksudnya yang kita menggunakan kalimat atau kata yang maknanya umum, yang objek kita terbatas, paling kita maksudnya sebagian. Untuk itulah dilalahnya kepada istighraq bersifat zoni. Jadi dilalah kepada, ya, mencakup semua itu zoni. Kenapa? Karena itu tadi seringkali kalimat am digunakan untuk, ya, makna yang dimaksud hanya sebagian. Oke, itu argumentasi kedua pihak. Ya. Kita di sini tidak mentarjih, ya, karena kita dalam rangka memperkenalkan dua pendapat tadi. Sekarang dampak dari perbedaan pendapat. Ini contoh yang pertama, ya, yaitu pentaksisan lafaz am dalam Al-Quran dengan lafaz khos yang dalam hadis ahad. Kita tahu bahwasanya dalam pelajaran usul fiqh 1, ya, bahwasanya Al-Quran itu, ya, qat'is subut, sudah pasti kebenarannya datang dari Allah. Tapi kalau hadis ada dua macam, ada mutawatir, ada ahad. Nah, kalau mutawatir pasti kebenarannya datang dari Nabi. Tapi kalau ahad tidak sampai tingkatan pasti, hanya sampai tingkatan zoni. Karena hadis ahad. Nah, tentu yang zoni dengan qat'i lebih kuat qat'i, tapi dari segi subut. Dari segi subut. Nah, pelajaran kita bukan dari segi subut, dari segi dilalah. Karena kita belajar tentang lafaz. Lafaz ini menunjukkan pada apa? Nah, penunjukan itu disebut dilalah. Oke. Nah, maka pertanyaan, boleh enggak lafaz am yang ada dalam Al-Quran ditaksis oleh hadis yang zoni? Nah, dikatakanlah tapi enggak boleh. Kata jumhur boleh. Ya kan? Contohnya, dalam Al-Quran Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana lafaz amnya? Ma. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berarti Allah Ta'ala mempersilahkan kita membaca apapun yang mudah bagi kita dari Al-Quran. Berarti dalam surat silakan baca apa aja. Mau baca Al-Fatihah, surah apapun. Bahkan ma, satu ayat pun sudah boleh. Jadi kalau kita baca Yasin, sudah satu ayat. Berarti kita sudah melaksanakan perintah ini. Tapi dalam hadis, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nah, di sini Fatihah Al-Kitab khas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan Alkitab ini maksud Al-Quran, bukan am. Berarti ini bukan lil jinsi, tapi lil ahdi, yaitu Al-Quran. Ini maksudnya surat Al-Fatihah. Jadi Nabi mengatakan la sholat, tidak ada sholat. Maksudnya apa? Tidak diakui sholat. Liman, bagi orang yang lam, belum atau tidak yaqra' membaca Fatihah. Berarti tidak sah orang yang sholatnya tidak membaca Fatihah. Berarti hadis ini menunjukkan wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Sementara Al-Quran mengatakan silakan baca surah apa aja, ayat apa aja. Ini kan ada ta'arud. Boleh baca ayat apa aja. Yang mengatakan harus Al-Fatihah. Nah, berarti di sini boleh baca apa saja, di sini harus Fatihah. Berarti kan bertentangan. Yang pertama juga apa saja berarti am, di sini Fatihah berarti khusus. Berarti antara khusus dengan am ini bertentangan. Nah, kalau kita pakai mazhab Hanafi, maka kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah Al-Quran itu qat'i subut, sementara hadis adalah zonni. Maka yang kita ambil adalah Al-Quran. Yang kita pilih Al-Quran. Berarti apa? Kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti hukumnya boleh baca ayat apa saja. Maka dalam mazhab Hanafi, dalam sholat harus membaca surah apa saja atau ayat apa saja. Kalau tidak, enggak sah. Tapi tidak harus Al-Fatihah. Boleh ayat apa saja. Tidak harus Al-Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, tapi ayat yang lain, maka sah sholatnya. Tapi kalau enggak baca ayat sama sekali, itu baru enggak sah. Lain halnya dengan jumhur ulama. Mereka mengatakan, oke, baik. Memang dari segi subut, Quran qat'i dan hadis adzoni. Tapi yang kita bahas bukan subutnya, yang kita bahas dilalahnya. Dilalahnya. Ya, begitu. Kalau kata Hanafi, ya kan, sama. Ma juga qat'i, Fatihah juga
Qat'i karena khas. Ma di sini am qat'i. Fatihah juga qat'i. Nah, artinya kalau menurut Hanafi dari segi dilalah sama-sama qat'i. Ma lafaz am qat'i. Fatihatul kitab lafaz khas qat'i juga. Sama-sama qat'i, berarti sama-sama kuat. Itu pada segi dilalahnya. Dari segi subutnya Quran qat'i, hadis zoni. Berarti di sini ayat Al-Quran dalam hal ini lebih kuat dibanding hadis ini. Ya, karena ayat Al-Quran qat'i subut, qat'i dilalah. Karena am itu ya lafaz am dilalahnya qat'i. Sementara Fathul Kitab memang khas. Ya, khas. Tak khas juga qat'i, berarti sama-sama qat'i. Jadi dari segi subut Quran qat'i, hadis zoni. Dari segi dilalah Quran qat'i, hadis juga qat'i. Berarti yang menang yang mana? Yang menang yang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ya, maka yang diamalkan oleh Hanafi adalah ayat Al-Quran. Nah, sudut pandang lain dari jumhur ulama yaitu Maliki, Hanafi dan Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka tidak melihat subutnya. Mereka melihat dilalahnya. Kenapa dilalahnya? Ya karena yang kita bahas dilalah bukan subut. Ya, dilalah. Nah, dilalahnya apa? Ma lafaz am zonni dilalahnya. Sementara Fathul Kitab khas qat'i. Nah, tentu yang qat'i lebih kuat daripada yang zoni. Karena yang qat'i lebih kuat daripada yang zoni, maka yang kita amalkan yang qat'i. Itu yang ada dalam hadis. Maka kesimpulannya, wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, dan jika tidak, maka tidak sah. Jadi ulama menafsirkan, yang dimaksud dengan ma di sini adalah Al-Fatihah. Nah, begitu. Jadi bukan meninggalkan Al-Quran, tapi menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan ma ada Al-Fatihah. Seperti yang sebelumnya kan. Yang dimaksud dengan Anas yang pertama, Nu'aim bin Mas'ud. Yang dimaksud dengan Anas yang kedua, Abu Sufyan. Jadi memang lafaznya, tapi yang dimaksud khas. Nah, begitu. Nah, ini benar secara teori. Secara teori. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga itu kesimpulannya. Ya. Itu kesimpulannya dampak dari perbedaan pendapat Hanafi dan Jumhur. Di mana Hanafi mengatakan dilalah lafaz am qat'i dan dilalah khas juga qat'i. Tapi kalau Jumhur mengatakan dilalah am itu zoni, dilalah khas itu qat'i. Sekarang contoh yang kedua. Ya. Perbedaan hukum am dan khas. Nah, karena am dan khas ini sama-sama qat'i menurut Hanafi, maka mereka saling bertentangan. Sementara kata Jumhur, ya, karena yang am itu zoni, sementara yang khas itu qat'i, maka kita ambil yang khas. Karena yang qat'i lebih kuat daripada yang zoni. Karena kaidah umumnya yang semua ulama sepakat, dan bahkan orang berakal sehat pun sepakat, yang namanya yang lebih kuat itu yang kita ambil. Ya, dan qat'i pasti benarnya, zoni kebenarannya lebih rendah daripada qat'i, tentu kita ambil yang sudah pasti. Ya. Sehingga contohnya di sini. Hadis fima saqatis sama al-ush. Mana lafaz amnya? Ma. Ya. Apa-apapun yang disirami oleh langit, jadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena air hujan, di dalamnya terdapat zakat. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, ya, tidak ada nisab. Semua tumbuhan yang tumbuh karena disiram oleh air hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya berapapun jumlahnya. Enggak ada nisabnya. Ya kan? Sementara hadis yang kedua mengatakan laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Hasil pertanian yang tidak mencapai 5 ausuk laisa fiha shadaqah. Enggak kena shadaqah, enggak kena zakat. Berarti enggak sampai nisab, enggak wajib zakat. Maka kesimpulannya Hanafi mengamalkan hadis yang pertama, yaitu apa? Enggak ada nisabnya kalau untuk hasil pertanian. Karena dia mengamalkan hadis yang pertama. Sementara Jumhur mengamalkan hadis yang kedua. Ya. Di mana yang terkena zakat adalah yang mencapai nisabnya. Enggak sampai nisab, enggak terkena zakat. Ya. Nah, Hanafi karena melihat ya, antara am dan khas sama-sama qat'i, ini qat'i, ini juga qat'i, sama-sama kuat, maka beliau mengambil yang pertama sebagai bentuk kehati-hatian. Sementara Jumhur karena mereka melihat yang pertama ini zoni karena am, yang kedua khas bicara tentang nisab, ya, ini qat'i,
maka diambil yang kedua. Ya, kenapa? Karena qat'i lebih kuat daripada zanni. Ya, lebih kuat daripada zanni. Nah, maka jumhur ulama mengatakan hasil pertanian yang terkena zakat jika telah mencapai nisab yaitu khamsati ausuk, khamsa wasak. Pembahasan itu dalam fikih zakat ya. Sementara Hanafi mengatakan tidak ada nisabnya. Apapun jumlahnya dikeluarkan zakatnya. Ya. Demikian semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Namun jika masih ada yang belum jelas silakan bertanya. Boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, ya kan? Boleh juga silakan bertanya di WA saya ya, atau hubungi saya di Facebook. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Jika bermanfaat dan Anda menyukainya, silakan Anda like. Ya, jika Anda ingin mengikuti episode berikutnya, silakan Anda subscribe ya, dan Anda kasih lonceng agar Anda dapat episode yang terbarunya. Nah, jika Anda rasa ini ilmunya bermanfaat, silakan Anda share, bagikan kepada siapapun, ya, sehingga Anda menjadi bagian daripada mata rantai tersebarnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan usul fikih ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada yang benar, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jika ada yang salah adalah kelemahan saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat buat kita semua dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.